Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas berkaitan dengan perbedaan, kesetaraan, dan juga harmoni sosial. Adapun poin-poin penting yang perlu untuk kita memahami, yang pertama perbedaan sosial dan partikularisme kelompok, kedua prinsip-prinsip kesetaraan, dan yang ketiga harmoni sosial. Yang pertama perbedaan sosial dan partikularisme kelompok, yang terdiri dari perbedaan sosial dalam masyarakat, dan yang kedua munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Perbedaan sosial dalam masyarakat yang akan kita bahas meliputi dua materi. Yang pertama diferensiasi sosial dan yang kedua stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar, sehingga dalam hal ini tidak terjadinya tingkatan di dalam masyarakat karena sejajar berarti sama. Adapun yang menyangkut diferensiasi sosial itu meliputi yang pertama ras, kemudian suku bangsa, yang kemudian jenis kelamin dan gender, kemudian mata pencarian atau profesi, dan yang kelima agama. Perbedaan berdasarkan ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Sedangkan suku contohnya berkaitan dengan ras di dunia dibedakan menjadi 5 kalau menurut A.L. Kroeber. Ada ras Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Australoid, dan ras khusus. Yang kedua, diferensiasi sosial berdasarkan suku bangsa. Di Indonesia memiliki lebih dari 1340 suku bangsa, dan suatu suku bangsa itu biasanya dicirikan dengan budayanya. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan juga gender. Kalau terkait dengan jenis kelamin tentu ada dua, laki dan perempuan. Kalau yang terkait dengan gender ini menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan. Meski kalau dalam hal ini dalam Islam sudah diatur apa tugas dan tanggung jawab laki-laki dan apa tugas dan tanggung jawab perempuan. Sedangkan kalau dalam konteks umum itu menyamakan apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Yang keempat adalah diferensiasi berdasarkan mata pencarian atau profesi. Berkaitan dengan mata pencarian atau profesi, maka dalam pandangan sosiologi itu semuanya memiliki peran penting masing-masing dan sesuai dengan tempat dan tugasnya masing-masing, sehingga tidak membedakan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Yang kelima, diferensiasi berdasarkan agama. Di Indonesia yang diakui oleh pemerintah berkait dengan agama ada 5 agama yang diakui: Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Dalam pandangan sosiologi maka dikatakan di situ tidak ada hal yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tapi kalau di dalam pandangan Islam maka kita wajib meyakini bahwa agama Islam adalah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, karena itu sudah menyangkut masalah akidah.
Yang kedua, kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan anggota masyarakat secara vertikal atau secara horizontal, secara bertingkat ya. Kalau di sini juga ada pengertian klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara bertingkat sehingga menyebabkan adanya kelas sosial. Adapun yang mendasari di masyarakat terdapat stratifikasi sosial itu didasarkan pada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan pendidikan. Atau yang lebih simpel sebenarnya dibedakan menjadi 4 berdasarkan kekayaan, berdasarkan kekuasaan dan wewenang, berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan, dan berdasarkan keturunan atau kehormatan. Berarti ada 4, yang keturunan dan kehormatan itu dijadikan satu. Adapun sifat dari stratifikasi sosial ada yang bersifat terbuka atau yang disebut dengan open social stratification. Ya. Artinya di sini siapa saja bisa memperoleh status sosial ke arah yang lebih tinggi dari status yang sebelumnya, atau bisa jadi turun ke status yang lebih rendah dari keadaan yang sebelumnya, sehingga siapapun bisa mengalami, bisa terjadi. Kalau secara gambarnya bisa dilihat di situ. Kemudian yang kedua, stratifikasi tertutup, artinya tidak memungkinkan atau sulit seseorang untuk berpindah status dari yang tinggi ke yang rendah atau yang rendah ke yang tinggi. Dia berada pada komunitasnya atau kelompoknya. Bisa dilihat di gambar ini. Kemudian yang ketiga, stratifikasi campuran. Membatasi perpindahan pada bidang tertentu namun membiarkan terjadi perpindahan lapisan bidang yang lain. Artinya di satu sisi bersifat tertutup, di sisi yang lain ada yang bersifat terbuka. Kalau contoh yang bersifat terbuka ya, bersifat terbuka itu ya, misalnya seseorang berdasarkan kriteria kekuasaan ya, yang sebelumnya dia orang biasa kemudian mendaftar ke partai politik, kemudian ikut pemilu dan berhasil menjadi misalnya wali kota atau gubernur misalnya. Tetapi ketika kemudian korupsi ya, maka dia kemudian beri sanksi oleh pengadilan dan akhirnya ya dipenjara, berarti mengalami penurunan. Dari awalnya meningkat, kemudian karena ada suatu hal kemudian dia menjadi turun statusnya, maka itu disebut yang terbuka. Kalau yang tertutup artinya susah untuk berpindah. Yang secara tertutup itu bisa diperoleh sejak lahir, misalnya ya anaknya raja maka nanti akan menjadi raja ya, atau berasal dari kasta. Kalau kastanya kasta Brahmana maka seterusnya dia akan menjadi kasta Brahmana ya. Kalau yang campuran ya, ada di satu sisi tetap pada kedudukannya tapi di sisi yang lain bisa meningkat. Contohnya kalau dia menjadi anaknya raja, nah, tentu secara keturunan dia akan menjadi raja. Tapi ketika dia misalnya belajar di lembaga formal atau misalnya sekolah, kemudian dia tidak naik atau kuliah tidak lulus, maka dia berarti statusnya lebih menurun ya, karena dia tidak memperoleh secara formalnya. Itu yang contoh yang campuran. Kemudian poin yang kedua, munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan ya. Apa itu partikularisme ya, sikap atau paham yang mementingkan dirinya sendiri ya. Contoh sikap partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial ya, bisa dilihat ya, ada primordialisme, ada etnosentrisme, ada chauvinisme ya.
Contoh partikulisme kelompok akibat perbedaan. Ada nepotisme, ada separatisme, ada rasisme. Kemudian prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan. Prinsip kesetaraan dan yang kedua yang kita bahas adalah bentuk-bentuk kesetaraan. Prinsip kesetaraan yang artinya di sini sebagai perilaku yang kurang lebih sama dan memberikan hak yang kurang lebih sama. Yang kedua bentuk kesetaraan ya. Bentuk kesetaraan di sini ada berapa ini contohnya? Apa cirinya ya? 1 2 3 4 5 6 7. Silakan dibaca. Kemudian kesetaraan hak sebagai warga negara ya, di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang politik. Kesetaraan kewajiban sebagai warga negara ada di bidang ekonomi, bidang hukum, di bidang sosial. Kesetaraan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Ini juga ada, silakan dibaca. Kesetaraan gender, kesetaraan menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama untuk memperoleh satu kedudukan sesuai keahlian atau kemampuannya. Jadi kalau berkaitan dengan keahlian atau kemampuan, ya ada yang bisa dilakukan laki-laki, bisa dilakukan perempuan, tapi ada hal yang tidak boleh untuk dilakukan, misalnya melahirkan itu ya untuk sunatullahnya perempuan, sedangkan mencari nafkah itu secara sunatullahnya adalah laki-laki, tapi kalau saling membantu itu tidak menjadi masalah. Kesetaraan ras ya. Ras ya. Artinya di sini bahwa setiap manusia itu bisa jadi lahir memiliki ras yang berbeda-beda, tetapi tidak boleh kemudian mendiskriminasi sehingga terjadi diskriminasi ras. Kesetaraan agama sebagaimana tadi, kalau dalam hal agama dalam pandangan umum ya sama, tapi dalam pandangan Islam hanya Islam saja yang kemudian lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Harmonisasi sosial, ada 3 hal yang perlu untuk dipahami. Upaya menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat, yang pertama mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan, menanamkan pendidikan multikultural, mengembangkan sikap nasionalisme, patriotisme. Cuman terkait dengan nasionalisme, patriotisme itu tidak boleh ekstrim. Artinya kalau kita lahir di Indonesia ya memang kita cinta terhadap Indonesia, tetapi tidak boleh menganggap segala-galanya. Yang keempat mengembangkan upaya akomodatif. Yang kelima mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keenam mewujudkan integrasi. Itu saja. Terakhir sebagai penutup ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan nanti jawabannya silahkan dikirim ke WA saya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh yang termasuk stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, dan stratifikasi campuran. Yang nomor 2, sebutkan yang termasuk kriteria terbentuknya stratifikasi sosial. Tadi ada 4, saya menyebutkan, silakan dituliskan. Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian dari diferensiasi sosial. Sebutkan bagian-bagian dari diferensiasi sosial. Itu aja, terima kasih, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.